Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Givalman Alverus dari kasus 1A dengan NIM 125138039. Saya dengan absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang ada 5 soal. Pertama, terima kasih kepada Pak Ade Jamal sebagai pembimbing matematika ekonomi dan bisnis. Langsung saja kita ke nomor satu. Nomor satu, diketahui pertemuan penjualan suatu penjualan dapat diidentifikasi dengan persamaannya sama dengan 0,5 Q dikurang 0,5 Q pangkat 2 ditambah 2 dengan Y adalah rupiah dan Q adalah satuan unit. Tentukan penjualan produk pada Q sama dengan 4 unit. Karena sudah diketahui Q-nya itu 4 unit, kita langsung saja Y sama dengan 0,5 Q. Q-nya jadi 4, jadi 0,5 dikali 4, atau karena ada pangkat 2-nya jadi 16, jadi 0,5 dikali 16 lalu dikurang 0,5 dikali 4 karena sebelumnya itu ada Q, langsung dengan tambah lalu dengan tambah 2. Lalu langsung saja karena kita sudah tahu jawaban berapa, 0,5 kali 4 sama dengan 8, lalu 0,5 kali 6 sama dengan 8, lalu 0,5 kali 4 sama dengan 2. Lalu kita langsung saja Y sama dengan 8 dikurang 2 dengan tambah 2 sama dengan 4. Jadi sudah diketahui Y atau price-nya itu adalah Rp4. Langsung saja ke nomor 2. Misalkan fungsi permintaan suatu barang pada QD sama dengan 100 min 0,8 P. Nah, 2. Tentukan elastisitas permintaan ED pada saat tingkat harga P sebesar 20. Pada saat P sama dengan 20 itu adalah Q sama dengan 100 dikurang 0,8 pangkat 2. Karena kita sudah tahu P-nya itu berapa 20, jadi kita langsung aja 20. Tapi karena kita ada pangkat 2-nya, jadi 20 kali 20 sama dengan 400. Jadi 100 dikurang 0,8 kali 400 sama dengan 100 dikurang 320 sama dengan minus 220. Langsung saja kita ke rumusnya untuk menyederhanakannya. QD per QP sama dengan itu 2 kali min 0,8 P. Jadi jawabannya adalah min 1,6 P. Tapi karena kita sudah tahu P-nya itu berapa, 20, jadi kita langsung saja dikalikan min 1,6 kali 20 sama dengan min 32. Langsung saja untuk hasil akhirnya QD per QP kali P per Q. Karena kita sudah tahu berapa QD per QP-nya, jadi kita langsung saja min 32 dikali 20 per min 220, karena kita langsung saja sederhanain min 32 kali 1 per min 11. Jadi jawabannya adalah 2,91 dengan ada koma beberapa, tapi kita bulatkan saja biar lebih gampang. Ini adalah elastis karena di atas 1. Lalu caranya adalah nomor 3. Bila kepuasan total dari seseorang konsumen dapat dinyatakan dalam rupiah dan kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi barang tersebut ditunjukkan oleh persamaan TU sama dengan 40 Q dikurang 0,4 Q pangkat 2. Untuk memperoleh kepuasan yang maksimum, maka jumlah barang yang akan dibeli bila tingkat harga 16.000, maka per unitnya berapa? Pada tingkat pembelian itu, berapa kepuasan total yang diperoleh konsumen? Langsung saja, utilitas marginal atau turunan TU itu sama dengan 0,4 Q pangkat 2. Langsung kita sederhanain, jadi 2 kali 0,4 itu sama dengan 0,8 Q. Karena kita sederhanain, jadi pangkat 2-nya hilang. Langsung saja kita masukin MU itu sama dengan 40 dikurang 0,8 Q. Langsung saja kita untuk ke selanjutnya, M sama dengan P. Karena kita sudah tahu M-nya itu berapa dan P sudah berapa, jadi langsung saja tulis 40 dikurang 0,8 Q sama dengan 16. Kita sederhanain, 40-nya itu dipindah ke kanan, jadi 0,8 Q sama dengan 40 dikurang 16 sama dengan 24. Lalu kita sederhanain lagi, 0,8-nya pindahin ke kanan lagi, jadi Q sama dengan 30. Lalu hasil akhirnya itu adalah TU sama dengan 40 Q dikurang Q 0,4 Q pangkat 2. Karena kita tahu Q itu 30, langsung saja 40 dikali 30 dengan dikurang 0,4 dikali 30 pangkat 2. Karena 30 pangkat 2 itu 900, kita langsung saja tulis 900 biar lebih gampang. Jadi 1200 dikurang 360 sama dengan 840. Jawabannya adalah 840. Langsung saja kita ke nomor 4. Fungsi pendapatan marginal MR Q 120 dikurang 6Q. Fungsi biaya marginal MC Q 20 tambah 2Q. Tentukan fungsi pendapatan total TR. Lalu itu untuk yang A. Kita langsung saja ke A-nya. Fungsi pendapatan total TR-nya itu adalah MRQ sama dengan 120 dikurang 6Q. Kita langsung saja. Jadi TRQ-nya itu adalah MRQ DQ, kita sederhanain lagi. Itu 120 min 6Q DQ, lalu kita turunin lagi, jadi 120Q dikurang 3Q pangkat 2 tambah C. Karena biasanya Q sama dengan 0 dan TR sama dengan 0, jadi C sama dengan 0. Jadi TRQ sama dengan 120Q dikurang 3 pangkat 2. 3Q pangkat 2.
Lalu selanjutnya adalah yang B-nya. Tentukan fungsi biaya total TC jika biaya tetap adalah 400. Karena kita disuruh untuk jika biaya tetap 400, jadi MCQ 20 tambah 2Q TCQ sama dengan MCQ tanda kurung DQ sama dengan tanda kurung 20 tambah 2Q lalu tutup kurung 2Q. Saat Q sama dengan 0, TC sama dengan FC dan sama dengan 400. Karena kita sudah tahu 400, jadi Q-nya itu 400. Jadi kita langsung saja Q-nya itu 400. Jadi kita rapiin lagi. Jadi TC Q sama dengan Q pangkat 2 tambah 20Q tambah 400. Itu untuk B. Lalu yang terakhir untuk yang C, tentukan fungsi keuntungan totalnya. P itu namanya. PQ sama dengan TRQ dikurang TCQ. Jadi karena kita sudah tahu itu berapa, kita langsung saja ke jawabannya. Jadi 120Q dikurang 3Q pangkat 2 dikurang dengan Q pangkat 2 ditambah 20Q tambah 400. Kita rapiin lagi 120Q min 3Q 3Q jadi 120Q-nya sama min 20Q digabung jadi 100Q, lalu min 3Q pangkat 2-nya digabung dengan Q jadi min 4Q pangkat 2, lalu ini karena 400-nya nggak ada yang sama, jadi kita langsung saja tulis min 400. Lalu kita langsung ke hasil akhirnya, itu min 4Q pangkat 2 tambah 100Q min dikurang 400. Itu adalah jawabannya. Lalu yang terakhir adalah sistem persamaan linear. Dengan yang pertama itu adalah 3x dikurang y dikurang z sama 6. Lalu yang kedua itu 2x tambah 2y tambah z sama dengan 7. Lalu yang ketiga x tambah y sama dengan dikurang 2z sama dengan min 9. Pertama kita dari langkah pertama dulu. Eliminasi z dari 1 dan 2. Kita sudah tahu 1 dan 2 berapa, kita langsung saja ke untuk jawabannya langsung saja kita ke jawabannya itu tambahkan jadi itu 3 kita gabung aja 3x sama 2x-nya y sama dengan 2y-nya z sama 2z-nya. Jadi kita serain lagi ini jadi 5x, yang y-nya jadi y karena z dikurang z jadi 0. Jadi nggak ada, kita nggak usah tulis. Dan ini 6 tambah 7 sama 13. Jadi yang 4 sama 4 adalah 5x tambah y sama dengan 13. Oke, langsung saja kita ke yang langkah keduanya itu eliminasi z dari 2 dan 3. Karena kita tahu 2 dan 3 itu apa aja, kita langsung saja karena ini ada perbedaan yang lumayan besar, kita dengan lebih mudah kita kalikan 2. Kita kalikan 2 untuk yang pesanan 2-nya. Jadi 2x sama tambah 2y sama dengan tambah z sama dengan 7, itu kita kaliin 2 jadi 4x tambah 4y tambah 2z sama dengan 14. Kita tambahkan dengan 3. Kita gabungin 4x-nya x-nya lalu 2y-nya 4y-nya dengan y-nya lalu 2z dengan min 2z. Karena z-nya sudah nggak ada jadi 0. Jadi 4x tambah x sama dengan x lalu tambah 4y tambah y itu sama dengan 5y, jadi 14 dikurang 9. Jadi 5x tambah 5y sama dengan 5. Lalu jadi kalau kita bagi 5 biar lebih sederhana, jadi x tambah y sama dengan 1. Jadi itu untuk sama 5-nya. Lalu yang langkah ketiga, selesaikan 4 dan 5. Karena kita sudah tahu yang 4 tambah 5 itu adalah 4, yang untuk pada 5x tambah y sama dengan 13, lalu x tambah y sama dengan 1, kita langsung saja kurangi 4 dikurang yang 5. Lalu jadi kita gabungin saja 5x dikurang x tambah y dikurang y lalu sama dengan 13 dikurang 1. Kita langsung saja kita rapiin lagi. Jadi x sama dengan 12 atau sama dengan x sama dengan 34 tambah sama dengan 12 lalu x sama dengan 3. Jadi sudah diketahui x-nya itu adalah 3. Lalu kita untuk y-nya itu gimana? Y-nya itu adalah dari 5, 3 tambah y sama dengan 13 tambah y sama dengan 1. Jadi sama dengan y sama dengan min 2. Nah, karena kita sudah tahu x-nya 3 lalu y-nya min 2, tapi kita belum tahu z-nya berapa. Langsung saja kita ke langkah 4, cari z dari 1. 3x min y kurang z sama dengan 6. Kita substitusiin dengan 3 sama dengan x lalu y sama dengan min 2. Jadi 3 dikali x atau kali 3 lalu min y atau kita tulis 2 lalu kurang z. Z-nya karena belum tahu jadi kita ambil saja sama dengan 6. Jadi kita kalinya 3 kali 3 9 lalu min 2
min 2 sama dengan min jadi plus 2, jadi terus Z-nya masih belum ada, jadi kita lewatin aja. Jadi 9 tambah 2 sama dengan 11 dikurang 9. 11 kurang 9 sama 6. Kita pindahin 11-nya ke kanan, jadi 6 dikurang 11 dikurang 6 sama dengan 5. Jadi Z-nya sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 3, Y sama dengan min 2, Z sama dengan 5. Sekian dari saya untuk presentasi UAS saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan terima kasih kepada Pak Ade. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.